Istri Verdi Sambo belum mau keluar kamar. Polisi didesak segera tetapkan tersangka kasus Brigadir Joshua. Berdasarkan hasil konsultasi atau saya bertanya kepada psikolog keadaan klien saya, kan saya bukan ahlinya, ya. Jadi saya menanyakan kondisi klien saya masih dalam keadaan trauma berat. Apakah kalau nanti tidak terbukti bahwa sebab penyebabnya disebutkan ada pelecehan seksual, apakah pelaku yang sampai sekarang tidak tahu siapa, ya, malah dikatakan sebagai terorganisasi, ya, ada sindikatnya apa semacam itu, bukan dilakukan satu orang? Apakah tidak ada hal yang lain sehingga si terbunuh tadi, ya, Brigadir Joshua, dia mengetahui sesuatu, ya, pada bosnya atau siapapun yang ini tentang yang awas kamu kalau tidak tutup mulut saya habisi. Tim sus, dari mana tim sus dari internal Polri dan juga ada Kompolnas, ada Komnas HAM. Saat ini semuanya sedang bekerja. Rekan-rekan tentunya sudah melihat ada kegiatan-kegiatan dari tim sus yang kemudian mempresentasikan apa yang didapat ke Komnas. Demikian juga hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saat akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas. Fakta-fakta yang dianalisis melalui suatu keahlian forensik ini dapat menentukan sebab dan akibat meninggalnya Joshua Nofriansah Siregar, Joshua Nofriansah Huta Barat, dan bisa lebih membuat penjelasan terhadap luka-luka yang ada dalam sekujur tubuh dari saudara kita ini, Joshua. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, masih dalam kondisi syok atau trauma dalam peristiwa yang menimpanya pada Jumat 8 Juli lalu. Kondisi terkini Putri Chandrawati itu diungkapkan pengacaranya Arman Hanis. Ditambahkan Arman, Putri Chandrawati kemungkinan tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi karena dari hasil konsultasi kondisi keadaannya belum benar-benar pulih. Begitulah terang Arman Hanis. Selama ini publik selalu mempertanyakan kondisi dan di mana Putri Chandrawati berada. Itulah sebabnya muncul pertanyaan apakah dia siap jika dimintai keterangan kembali oleh Komnas HAM ataupun dari pihak lainnya. Tentu ini harus berdasarkan hasil pemeriksaan, konsultasi dengan psikolog. Begitulah jelasnya. Arman menegaskan jika ada yang ingin menemui kliennya harus dilakukan dengan konsultan. Lalu apa tanggapan pihak kuasa hukum terkait progres yang terjadi saat ini? Salah satunya hasil CCTV yang telah dijelaskan oleh Komnas HAM bahwa ada Irjen Pol Verdi Sambo yang diketahui tidak melakukan PCR di luar rumah. Perlu dijelaskan bahwa apa yang disampaikan Komnas HAM bahwa PCR dilakukan Bapak Verdi Sambo di rumah Saguling atau di rumah kediaman beliau bukan di TKP, itu jelas. Begitulah terang Arman. Dalam kesempatan itu, Arman selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Brigadir J dan kepada keluarga turut menyampaikan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Disinggung perihal pihak kuasa hukum Putri Chandrawati keberatan dengan pemakaman Brigadir J menggunakan upacara kedinasan. Arman Hanis menegaskan pihaknya tidak keberatan, tapi hanya menyayangkan itu dilakukan. Sebab dalam satu sisi Brigadir J merupakan terlapor dari kliennya dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan 335 KUHP yaitu perencanaan. Bahwa dalam peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2014 disebutkan, pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa dikecualikan apabila seorang meninggal dunia karena melakukan perbuatan yang tercela. Nah, kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena apabila nanti di kemudian hari terbukti dalam penyelidikan melakukan perbuatan yang seperti dilaporkan, apakah mungkin lagi dicabut kembali upacara itu? Jadi kami sangat menyayangkan apabila dilakukan seperti itu. Beda persoalan ketika ternyata proses hukum tidak terbukti, maka silakan dilakukan upacara kedinasan. Begitulah jelasnya. Martin Lucas Simanjuntak, salah satu tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas kematian Brigadir Joshua. Sebab hingga Kamis 28 Juli hari ini, tidak ada satu tersangka pun dari peristiwa yang disorot publik sejak penembakan Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Padahal polisi menyebut Baradae adalah pelaku penembakan Brigadir Joshua. Dengan penetapan tersangka, sambung Martin ada titik terang dari kasus penembakan itu, apalagi sudah dinaikkan ke penyidikan. Sejumlah pihak termasuk Irjen Pol Verdi Sambo telah dinonaktifkan. Pra-rekonstruksi hingga otopsi ulang sudah dilaksanakan, bahkan Komnas HAM sudah membeberkan beberapa kejanggalan yang ada.
Salah satunya keberadaan Irjen Pol Verdi Sambo yang ternyata ada di lokasi TKP pada saat kejadian. Pelaku penembakan ada, korbannya ada, lalu mengapa tersangkanya belum juga ditetapkan? Sekali lagi kami mengingatkan Polri. Begitulah terang Martin dalam dialog Selamat Pagi Indonesia di TV One. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati masih dalam kondisi syok atau trauma dalam peristiwa yang menimpanya pada Jumat 8 Juli lalu. Kondisi terkini Putri Chandrawati itu diungkapkan pengacaranya Arman Hanis. Ditambahkan Arman, Putri Chandrawati kemungkinan tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi karena dari hasil konsultasi kondisi keadaannya belum benar-benar pulih. Begitulah terang Arman Hanis. Selama ini, publik selalu mempertanyakan kondisi dan di mana Putri Chandrawati berada. Itulah sebabnya muncul pertanyaan apakah dia siap jika dimintai keterangan kembali oleh Komnas HAM ataupun dari pihak lainnya. Tentu ini harus berdasarkan hasil pemeriksaan, konsultasi dengan psikolog. Begitulah jelasnya. Arman menegaskan jika ada yang ingin menemui kliennya harus dilakukan dengan konsultan. Lalu apa tanggapan pihak kuasa hukum terkait progres yang terjadi saat ini? Salah satunya hasil CCTV yang telah dijelaskan oleh Komnas HAM bahwa ada Irjen Pol Verdi Sambo yang diketahui tidak melakukan PCR di luar rumah. Perlu dijelaskan bahwa apa yang disampaikan Komnas HAM bahwa PCR dilakukan Bapak Verdi Sambo di rumah Saguling atau di rumah kediaman beliau bukan di TKP, itu jelas. Begitulah terang Arman. Dalam kesempatan itu, Arman selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Brigadir J dan kepada keluarga turut menyampaikan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Disinggung perihal pihak kuasa hukum Putri Chandrawati keberatan dengan pemakaman Brigadir J menggunakan upacara kedinasan. Arman Hanis menegaskan pihaknya tidak keberatan, tapi hanya menyayangkan itu dilakukan. Sebab dalam satu sisi Brigadir J merupakan terlapor dari kliennya dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan 335 KUHP yaitu perencanaan. Bahwa dalam peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2014 disebutkan, pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa dikecualikan apabila seorang meninggal dunia karena melakukan perbuatan yang tercela. Nah, kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena apabila nanti di kemudian hari terbukti dalam penyelidikan melakukan perbuatan yang seperti dilaporkan, apakah mungkin lagi dicabut kembali upacara itu? Jadi kami sangat menyayangkan apabila dilakukan seperti itu. Beda persoalan ketika ternyata proses hukum tidak terbukti, maka silakan dilakukan upacara kedinasan. Begitulah jelasnya. Martin Lukasi Manjuntak, salah satu tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas kematian Brigadir Joshua. Sebab hingga Kamis 28 Juli hari ini, tidak ada satu tersangka pun dari peristiwa yang disorot publik sejak penembakan Brigadir Joshua.